Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ini, tentunya bersama saya Andromeda. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Terima kasih banyak ya telah mendukung channel saya ini. Dan buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel saya ini, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, dan buat yang sudah mensubscribe, saya doakan kalian semua itu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di kesempatan kali ini ya, saya kembali lagi mau berbicara masalah kesembuhan dari kondisi kita yang kita alami ini, yang pernah saya alami dan kondisi yang masih kalian alami, bahwa segala sensasi, ya, segala ketakutan, segala kecemasan yang kalian lalui itu adalah suatu hal yang betul-betul mempengaruhi atau betul-betul membuat hidup kita ini seperti tidak ada semangat lagi ya, seperti nggak ada masa depan lagi. Tetapi kalian itu harus pahami bahwa apa yang kalian jalani sekarang ini, apa yang kalian hadapi sekarang ini adalah suatu bentuk ya, suatu bentuk proses kalian itu menuju suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita memperoleh suatu pelajaran bahwa pentingnya menyayangi diri sendiri, pentingnya kesehatan, dan pentingnya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ya. Jadi anggaplah ini suatu bentuk atau suatu cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membersihkan diri dari segala hal-hal yang negatif. Nah, mungkin dulu kalian pola hidup kalian hancur ya, pola makan kalian hancur, dan pola pikir kalian hancur. Nah, ketiganya itu harus kalian benahi ya. Nah, cobalah untuk lebih bertanya kepada diri kalian sendiri, cobalah untuk lebih menyadari diri bahwa apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan selama ini, apa yang kalian lalui saat ini adalah suatu dampak dari perbuatan kita sendiri. Tetapi kita nggak boleh untuk menyalahkan diri, menyalahkan kondisi, ataupun menyalahkan orang lain ya. Ini memang semua ya, pada diri kita itu sebagai manusia ya, sebagai manusia kita itu memang mau selalu terlihat perfect ya di hadapan orang-orang. Kita selalu mau terlihat sempurna bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman-teman. Tapi ketika hal itu nggak bisa tercapai, nggak bisa dicapai, itu akan menekan mental kita, sehingga kita mengalami yang seperti ini. Maka dari itu ya, kalian itu harus memperbaiki kembali yang namanya metode 3P, pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, yang paling penting di sini adalah pola pikir kalian. Kalian itu harus menyadari bahwa apa pikiran yang kalian hasilkan sekarang ini sebaiknya kalian ubah ya. Jadi mindset kalian itu kalian ubah. Janganlah untuk terlalu mengejar suatu hal yang sempurna ya. Cukup kalian menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain secara sewajarnya saja ya. Jadi cukuplah untuk berprinsip, jadilah diri kamu sendiri. Kamu jangan terlalu fokus dengan tuntutan orang lain, tuntutan keluarga, tuntutan istri, tuntutan lingkungan. Jangan ya. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu berambisi untuk menjadi suatu hal yang perfect. Nah, dalam proses kesembuhan ini ya, dari segala sensasi dan kecemasan yang kita jalani, kesembuhan itu tidak terlepas dari diri kita sendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, hal yang kita lalui sekarang ini, hal yang kita jalani sekarang ini semua karena dari pikiran kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Jadi kesembuhan itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri dan pikiran kalian sendiri ya. Itu maksud saya. Jadi ketika saya mengalami hal tersebut, saya sembuh itu karena ada dua faktor ya. Pertama, itu faktor dari diri saya sendiri. Kemudian faktor pendukungnya itu orang tua atau keluarga. Nah, dari faktor dari diri saya sendiri itu adalah ketika saya mengalami ini, saya itu langsung bertanya kepada diri saya sendiri,
apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya lalui, bagaimana cara saya untuk meraih kembali kehidupan saya normal yang dulu. Nah, jadi saya itu mencoba introspeksi diri. Di mana letak kesalahan saya? Apakah benar memang ini semua terjadi karena kesalahan saya? Nah, ketika memang hal itu terjadi karena kesalahan saya, maka saya harus berusaha memaafkan diri saya sendiri. Memaafkan diri saya sendiri itu adalah dengan tidak menyalahkan diri sendiri. Ketika kalian tidak menyalahkan diri sendiri, tentu kalian akan paham, akan tahu hal apa saja yang harus kalian lakukan untuk memperoleh hidup kalian yang normal seperti dulu lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi cobalah untuk terus introspeksi diri. Ketika kalian mengalami sensasi, ketika kalian mengalami kecemasan, cobalah kembali kepada diri kalian sendiri, bahwa kecemasan yang kalian rasakan ini tidak terlepas dari pikiran kalian sendiri, karena suatu hal yang adanya rasa trauma ya, adanya rasa trauma yang pernah kita lalui. Jadi respon dari pikiran kita itu merespon sesuatu bahaya, adanya indikasi suatu bahaya yang bahaya, tetapi tingkat bahaya itu apa ya? Tetapi cemas itu merespon adanya suatu bahaya, tetapi bahaya itu sebenarnya suatu yang tidak jelas. Misalkan contohnya kemarin seperti yang kita alami itu, perasaan ingin mati. Perasaan ingin mati itu dengan faktor yang tidak jelas, berarti itu adalah suatu pembodohan dari pikiran kita sendiri. Jadi kita harus berprinsip bahwa yang namanya suatu usia, umur ya, kondisi, sakit, mati dan sebagainya itu itu adalah sebenarnya bukan urusan kita ya. Itu urusan Sang Pencipta. Jadi kalian positif aja. Kalian positif, berpositif. Jangan berpikir bahwa hidup kalian sebentar lagi. Memang sulit ya. Saya pahami. Saya pernah berada di posisi kalian. Ketika saya mengalami hal tersebut, itu membuat hidup kita semakin hancur ya. Meskipun kita sudah melalui proses pemeriksaan dari dokter secara lebih jauh ya, sehingga dokter mengatakan kita baik-baik saja dan normal-normal saja, tetapi pikiran cemas itu, ketakutan itu masih saja muncul di pikiran kita. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, pikiran-pikiran yang seperti itu, cobalah untuk lebih menenangkan hati, menenangkan jiwa. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan menenangkan jiwa ya. Dari sisi agama ya, agama kita spiritual, cobalah kalian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang muslim, cobalah kalian untuk lebih banyak berzikir, lebih banyak istighfar ya, lebih banyak melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, dan melakukan hal-hal yang bisa membuat hati kalian senang. Nah, ketika kalian sudah melakukan hal semuanya itu, seperti beribadah, berzikir, dan lain-lain, ketika pikiran negatif seperti itu muncul, bahwa kalian takut mati, bahwa hidup kalian sebentar lagi, hal positif tadi itu kalian lakukan setiap hari, itu akan menutupi pikiran-pikiran negatif kalian, rasa takut mati kalian ya. Sehingga ketika pikiran seperti itu muncul, otomatis kegiatan positif atau hal-hal positif yang kalian lakukan itu akan menutupi pelan-pelan pikiran negatif yang sering muncul pada diri kalian semua. Jadi cobalah untuk melakukan hal yang positif. Jangan terlalu fokus untuk untuk melawan rasa takut itu, tetapi hadapilah rasa takut itu sebagai teman dalam arti kita harus menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita menyayangi diri kita sendiri ya, tentu kita akan tahu hal apa yang harus kita lakukan untuk menyayangi diri sendiri. Nah, contohnya dalam hubungan asmara biasanya kan, entah itu pacar atau istri atau suami ya, kadang mereka itu berbuat salah kepada kita, tetapi kita dengan mudahnya untuk memaafkan mereka karena kita memiliki rasa sayang yang tinggi kepada mereka yang menyakiti kita. Nah, coba lakukan hal itu kepada diri kita sendiri. Ketika diri kita berbuat salah ya, cobalah untuk memaafkan diri kita sendiri. Mungkin itu suatu hal yang sulit, tetapi kalian harus betul-betul menempatkan pikiran kalian bahwa menyayangi diri sendiri itu adalah suatu kunci utama untuk mencapai kesembuhan. Nah, paling tidak seperti ini. Saya mau memberi contoh. Mungkin kalian pernah di depan kalian ya, pernah ada
anak-anak ya naik sepeda atau mereka lagi sedang berlari kemudian terjatuh, kemudian anak itu nangis ya. Kadang itu kita langsung menghampiri anak itu mengatakan, "Dek, bangun ya, nggak usah nangis, nggak apa-apa kok, nanti juga akan sembuh," ya kan? Nah, cobalah lakukan atau berikan motivasi kepada diri kalian sendiri seperti kalian memberikan motivasi kepada orang lain. Karena kesembuhan itu, meskipun saya setiap hari mengupload video-video seperti ini memberikan motivasi kepada kalian, yang kunci dari sebenarnya itu adalah motivasi dari kita sendiri. Nah, ketika diri kita sendiri memberikan motivasi kepada diri kita sendiri ya, berarti kalian sayang kepada diri kalian sendiri. Jadi cobalah untuk memberi motivasi kepada diri kalian sendiri, karena itu suatu bentuk bahwa kalian menyayangi diri kalian sendiri. Nah, kalian harus mengatakan kepada diri kalian sendiri, pikiran kalian sendiri bahwa saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja, semua akan berlalu, besok akan kembali normal. Ya, ucapkan kata-kata seperti itu setiap hari ya kepada diri kalian sendiri. Ketika kalian mengalami sensasi, misalkan dada berdebar, cobalah untuk lebih tenang ya. Cobalah untuk tenang, kemudian katakan kepada diri sendiri bahwa ini cuma bagian dari sensasi dan akan berlalu dengan secepat mungkin dan akan normal seperti sedia kala. Nah, itu artinya kalian sudah berdamai dengan kondisi kalian sendiri. Kalian sudah memahami bahwa segala sensasi yang ada, yang terjadi, yang muncul itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, perlu kalian pahami lagi bahwa semua sensasi yang kita alami itu tergantung dari pikiran kita ya. Jadi itulah tadi, tetap semangat, tetap berjuang. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan bila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara menekan subscribe ya. Nah, dari kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.